Dalam hal ini kita tahu Menteri Purbaya sedikit mewakili hati rakyat Indonesia dengan tidak akan membayar hutang WUS dengan uang APBN. Karena ini tidak layak dibebankan kepada rakyat. Sekarang sirna dengan keputusan Presiden. Ingat Pak, kalau pemerintahan siap membayar hutang WUS, berarti membebani rakyat lagi dong. Dengan pajak pastinya. Hutang WUS siap saya ambil alih, tidak ada masalah. Emang yang bayar siapa? Ujung-ujungnya APBN rakyat lagi yang dibebanin puluhan tahun ke depan. Ya Allah. Sekarang apalagi yang bisa dipercaya? Karambie. Perubahan hanya omon-omon. Itu pernyataan sepertinya dia yang memiliki republik ini. Jadi hati-hati Pak Prabowo. Ucapan Bapak yang menyampaikan bahwasanya saya yang akan mengatasinya itu Bapak jangan memakai APBN. Pokoknya jangan memakai uang rakyat. Kalau Bapak memakai uang rakyat melalui APBN ataupun hutang luar negeri, berarti Bapak amnesia di dalam bersikap. Kita tadinya berharap bahwasanya ada sikap gentleman dari seorang presiden, tapi ternyata kok membleh. Kenapa sekarang kok pasang badan seperti itu? Ya harusnya cukup biarkan saja opini-opini yang berkembang di masyarakat. Karena apa? Karena mereka punya hak untuk meminta tanggung jawab Jokowi dan kawan-kawan. Kecewa. Bapak Prabowo pasang badan, kita kuat, kita banyak uang. Kalau banyak uang kenapa berutang? Masih ada yang lebih penting Bapak Prabowo. Nggak semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menikmati kereta cepat itu. Tapi negara Indonesia harus menanggung utang itu. Kata Bapak, Bapak akan memburu koruptor, memburu para penjahat-penjahat di negara ini. Sampai ke kutub utara, sampai ke tengah gurun yang paling dalam. Tapi nyatanya Bapak pasang badan. Jangan ribut. Bapak katakan seperti itu. Rakyat wajar ribut. Rakyat menuntut. Apa manfaatnya kereta cepat itu? Prabowo tak berkutik soal WOS, malah lindungi Jokowi dan Cina. Dr. Marwan Batubara menyesalkan sikap Presiden Prabowo terkait polemik kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal proyek itu dicurigai sangat syarat dengan dugaan korupsi. Indonesia saat ini setelah pergantian rejim sempat ada harapan, tetapi setelah 1 tahun ternyata Prabowo tidak mampu memberantas korupsi. Bahkan terjadi di kabinetnya sendiri. Marwan Batubara dengan tegas menuding Jokowi berada di balik skandal WOS. Pasalnya, kerugian negara dari markup dan bunga utang total ruginya 73 triliun. Nah, oke lah, ini ada kesalahan perencanaan, tetapi harus ada audit yang walaupun nantinya terpaksa harus ditanggung negara. Nah, awalnya Jokowi mengklaim WOS adalah bisnis murni, sementara sekarang disebut untuk kepentingan rakyat. Nah, saya khawatir ada agenda Cina yang ingin mencaplok Indonesia karena niat mereka memang bukan semata-mata bisnis, ujar Marwan Batubara. Menurutnya, kasus ini seharusnya dituntaskan oleh Prabowo, bukan malah tampil seolah-olah jadi pahlawan. Prabowo hendaknya jangan bertugas melindungi Jokowi dan kepentingan Cina, tetapi melindungi rakyat Indonesia. Prabowo memasang badan untuk Jokowi. Itu Pak, susah sekali. Susah sekali. Saya mencoba menjelaskan bahwa adalah sangat wajar Presiden itu mengambil alih semua keputusan Presiden sebelumnya sebagai tanggung jawab Presiden. Itu kan Presiden Jokowi kan mengambil keputusan bahwa dijamin negara. Maka negara harus membayar jaminan tersebut. Tapi apa? Dikasih tahu ke saya, ya jangan begitu, itu tergantung presidennya. Pada saat Hambalang, kasus Hambalang, Wisma Atlet Hambalang yang dibangun SBY, yang bangkrut, itu kan Prabowo, Jokowi tidak melanjutkan. Dia memilih menjadikan sebagai monumen politik untuk menjatuhkan SBY. Ya, SBY. Dia datang termangu-mangu melihat yang mangkrak di Hambalang gitu ya. Ya, nah gitulah. Jadi saya nggak bisa lagi menggunakan teori itu. Selalu apa yang saya katakan dibantah. Jangan begitu, nggak begitu, tidak harus dilanjutkan semua gitu. Nah,
Yang paling ditakutkan orang publik sekarang adalah eskalasi daripada dukungan atau bumper menjadikan Prabowo jadi bumper. Siapa tahu nanti kasus lain terbuka, kasus tambang, kasus IKN, kasus bandara mangkrak di mana-mana, kasus lain-lain, malah Prabowo memasang badan dan bikin pernyataan yang lebih parah lagi bahwa semua ya itu yang masuk ke saya loh, bukan saya misalkan. Yang paling takut kalau keluar pernyataan semua kesalahan Jokowi dan dinastinya adalah tanggung jawab saya. Itu pernyataan sepertinya dia yang memiliki republik ini. Jadi hati-hati Pak Prabowo. Ucapan Bapak yang menyampaikan bahwasanya saya yang akan mengatasinya itu, Bapak jangan pakai APBN. Pokoknya jangan memakai uang rakyat. Kalau Bapak memakai uang rakyat melalui APBN ataupun hutang luar negeri, berarti Bapak amnesia di dalam bersikap. Kita tadinya berharap bahwasanya ada sikap gentleman dari seorang presiden, tapi ternyata kok membleh. Kenapa sekarang kok pasang badan seperti itu? Ya harusnya cukup biarkan saja opini-opini yang berkembang di masyarakat. Karena apa? Karena mereka punya hak untuk meminta tanggung jawab Jokowi dan kawan-kawan. Karena itu adalah duit rakyat. Jadi persoalannya bukan pada siapa yang berbuat, tapi soal pada uang rakyat yang digunakan dan rakyat menuntut haknya. Apakah betul dengan biaya yang begitu besar pantas digunakan pada kereta Wus? Itu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Tapi Bapak sepertinya menjadi bumper, seolah-olah melakukan barikade. Itu ancaman halus kepada semua orang, artinya bahwa orang jangan lagi bicara tentang Wus, karena itu adalah masalah kecil dan saya akan atasi. Jadi saya rasa Bapak kalau dalam pernyataan seperti itu, saya sudah dapat menyimpulkan dalam sikap politik Bapak adalah amnesia. Kemungkinan juga Bapak tersandra oleh pekerjaan-pekerjaan sebelumnya pada saat PSN. Sehingga tidak berkutik sama sekali. Biarkan saja misalnya masyarakat menuntut karena mereka punya hak. Lalu Bapak sebagai presiden cukup diam saja, itu sudah bagus. Tapi kalau ini kan seperti melawan arus. Orang belum tuntas membicarakan haknya, lalu Bapak ingin mengambil alih sendirian. Silahkan ambil alih sendirian, tapi jangan pakai APBN. Itu saja pesan saya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kalau Bapak seorang yang hebat, jangan sekali-kali lagi berucap bahwasanya Bapak minta APBN, kan itu adalah uang rakyat. Walaupun Bapak sebagai presiden, tapi uang itu adalah uang rakyat. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tentunya juga sama-sama diperintah atas kedaulatan rakyat yang hanya 5 tahun dan bisa berganti nantinya atau stop di tengah jalan. Itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan khususnya pribadi saya, kekecewaan yang sangat mendalam dan mendasar atas sikap yang diambil oleh presiden di dalam pernyataannya. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Kali ini kita akan membahas satu berita yang sangat menampar muka rakyat dan netizen di seluruh Indonesia, guys. Tak usah khawatir ribut-ribut soal Wus. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan handle semua masalah. Tanpa memikirkan hati rakyat Indonesia yang ingin membahas dulu urgensinya dan tata kelola pembangunan Wus tersebut. Dalam hal ini kita tahu Menteri Purbaya sedikit mewakili hati rakyat Indonesia dengan tidak akan membayar hutang Wus dengan uang APBN. Karena ini tidak layak dibebankan kepada rakyat. Sekarang sirna dengan keputusan Presiden. Ingat Pak, kalau pemerintahan siap membayar hutang Wus, berarti membebani rakyat lagi dong. Dengan pajak pastinya. Hutang Wus siap saya ambil alih, tidak ada masalah. Emang yang bayar siapa? Ujung-ujungnya APBN rakyat lagi yang dibebanin puluhan tahun ke depan. Ya Allah. Sekarang apalagi yang bisa dipercaya? Karambie. Perubahan hanya omon-omon. Korupsi tetap merajalela. PIK 2 dipagarin sama oligarki. Lalu ngamuk-ngamuk kayak yang bener aja. Tetapi apa? Sekarang tetap aja berjalan kan? Nggak ada yang didengar jadi tersangka satupun. IKN tetap berlanjut. Berita reformasi terhadap polisi senyap entah kenapa. Semua tinggal kenangan pahit. Memberantas korupsi. Sampai di mana kasus Pertamina?
Kok malah petinggi-petinggi barunya di Pertamina, direksi dan komisaris dari Gerindra? Kasus Nadiem Makarim. Di sini jelas di persidangan. Nadiem mengatakan saya sudah setor uang sebesar 450 triliun kepada Jokowi, disaksikan Kaisang anaknya. Di medsos pun ini sudah santer terdengar. Mana fungsi KPK dalam hal ini? Kenapa Mulyono dan anaknya tidak pernah dipanggil? Jelas Bupati Halmahera memaparkan siapa-siapa saja pemegang saham di tambang tersebut. Malah bupatinya yang hilang, entah kemana. Mantu dan anak Mulyono tidak pernah dipanggil. OTT-nya Kadis PUPR di Sumatera Utara, Topan Utama Ginting. Kok pejabat atasnya tidak terlibat apa-apa? Kemana kasus Seritek? Kok senyap? Pinjaman terhadap Bank Jabar cair begitu besar. Sudah jelas Seritek tempat kampanyenya Progib di 2024. Lalu penipuan dan korupsinya keluarga Mulyono tetap tidak tersentuh. Nah sekarang, di saat rakyat sedikit bertumpu harapan dengan sang koboi Purbaya yang tegas berpihak terhadap rakyat, yang selalu ingin tahu uang negara ini dikemanakan. Jelas Purbaya mengatakan hutang WUS tidak akan ditanggung APBN. Bahkan akan diusut aturan main proyek WUS tersebut. Harus diaudit anggarannya. Karena tercium perhitungan yang sangat menyimpang yang mengakibatkan hitungan hutang sangat membengkak. Malah Presiden tercinta mengatakan saya akan mengambil alih semua hutang WUS. Tidak ada masalah. Oh my God, Karambie. Wahai Bapak Presiden yang terhormat. Tanpa Anda sadari, Anda sedang memukul muka rakyat Indonesia dan seluruh netizen yang berada di Republik ini. Pikirkan itu, Bapak Presiden. Hilang harapan Purbaya sudah. Purbaya hebat, tapi dia hanya sekelas menteri. Tidak akan punya power apa-apa dibandingkan Anda sekarang. Pertanyaannya, Anda tanggung jawab utang WUS itu pakai uang siapa? Atau uang dari mana? Danantarakah? Atau BUMN yang selalu merugi? Atau uang hasil dari para koruptor? We'll see. Tapi kalau hanya untuk menaikkan pajak rakyat, Pak Presiden, jangan salahkan dan jangan sesali kalau rakyat dan netizen di seluruh Indonesia akan turun jalak kembali. Ataukah negeri ini akan berguru kepada Nepal?